Caranya bersyukur dan menyikapi tahun 2020 yang penuh dengan peristiwa, khususnya COVID itu bersyukurnya ya dengan menjalani aja seperti biasanya kehidupan sehari-hari. Cuman bedanya kali ini kita harus lebih banyak berdoa, banyak menjaga diri, menjaga kesehatan, dan ya caranya bersyukurnya dengan memberikan suatu motivasi kepada diri sendiri dan juga memotivasi orang lain agar tetap bersemangat menghadapi tahun-tahun yang penuh dengan peristiwa, khususnya tahun 2020. Saya bersyukur, yaitu saya berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa dan memanjatkan syukur atas berkat yang selalu Tuhan berikan kepada saya, khususnya di keluarga saya. Dan tentunya saya selalu berusaha untuk setia dalam mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan, karena itu adalah kunci dari berkat sesungguhnya. Lalu dalam menyikapi tahun ini, khususnya ada coronavirus, sebetulnya tahun ini adalah tahun yang unik bagi saya, karena di satu sisi permohonan yang saya sampaikan kepada Tuhan itu terkabulkan di tahun ini. Lalu di sisi lain, sempat saya 2 kali rapid test dan 2 kali saya reaktif, saudara. Dan juga istri saya ada waktu di mana indera penciumannya tidak berfungsi. Jadi di saat itu kami sangat panik. Namun pada akhirnya kami bersyukur kami terhindar dari coronavirus. Jadi tahun ini adalah tahun yang tetap di mana Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Dengan adanya COVID-19 ini, kami masih tetap bersyukur, berterima kasih, memuji nama Tuhan. Karena dengan adanya COVID ini, suatu panggilan Tuhan kepada saya pribadi dengan keluarga untuk mengoreksi diri, untuk bertobat. Dan kami dengan adanya PSBB ini banyak tinggal di rumah, banyak belajar Alkitab, banyak waktu, dan setiap kebaktian kami selalu memuji nama Tuhan karena Tuhan hindarkan COVID-19 dari kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga menyikapi COVID-19 ini sebagai latihan iman dan jasmani dan rohani di dalam kesulitan, baik kesulitan materi maupun kesulitan spiritual yang kami rasakan. Kami tidak bisa ke gereja, tapi kami tetap dapat Zoom melalui Facebook, dan kami masih dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman yang ada di gereja Tebet. Terima kasih. Ya, menurut saya keanekaragaman itu adalah suatu hal yang spesial, itu adalah suatu yang unik, dan itu yang membuat kita memiliki jati diri. Ya, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki keanekaragaman, dan Tuhan juga mau kita supaya tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita jadikan keberagaman itu sebagai suatu kekuatan, keindahan, dan bukan menjadi suatu kelemahan dan saling menjatuhkan satu sama lain. Sama dengan warna pelangi, mereka itu warnanya berbeda-beda, tetapi ketika itu disatukan itu menjadi suatu hal yang indah. Cara menunjukkan kasih kepada anggota jemaat itu adalah yang berbeda ras, suku, dan bahasa, yaitu saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain, tidak menjatuhkan dan tidak membicarakan kelemahannya. Walaupun manusia memiliki kelemahan masing-masing, tapi kita harus menyadari kita juga memiliki kelemahan. Itulah mengapa kita harus saling menguatkan, kita harus saling mendoakan, bukan membeda-bedakan, dan menghargai orang lain, mau itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda, bahkan kepada sesama kita. Bukan kasih kita kepada
sesama kita anggota jemaat yang mungkin berbeda ras, lalu suku dan bahasa. Simpel saja sebenarnya. Kita menunjukkan perbuatan kita yang rendah hati, saling mengalah, tulus pastinya, dan kita tidak fokus kepada kesalahan, tapi kita fokus kepada menolong ke sesama kita. Saudara-saudaraku di Sidang Tebet, kita mengetahui keanggotaan Sidang Tebet di sini terdiri dari berbagai suku bangsa, sebagai suku dari daerah. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Medan, ada yang dari Minahasa, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Saudara, kita merasa rindu bertemu, datang ke Sidang Tebet karena kita mengasihi Yesus. Karena tujuan kita adalah mempelajari firman Tuhan dan mempelajari kasih Yesus. Zaman dahulu juga di Alkitab ada bangsa Yunani yang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus, ada yang dari Romawi. Begitu pula kita di Sidang Tebet ini. Kita bersama-sama bersatu untuk memajukan Sidang Tebet. Dengan semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan kita ini diberkati Tuhan. Oleh karena itu, semboyan kita adalah kasih. Kasih itu dengan berbagai cara. Dari cara kita bertingkah laku, kita menunjukkan kasih. Dari cara kita berbicara, kita menunjukkan kasih. Dari cara kita bergurau, kita menunjukkan kasih kepada sesama kita yang ada di Sidang Tebet. Apalagi kalau kita memuji Tuhan, itu adalah suatu simbol persatuan kita. Memuji Tuhan karena kita kasih satu sama lain. Oleh karena itu saudara, saya menghimbau, biarlah kita mencerminkan kasih Yesus itu di dalam Sidang Tebet. Kita menjalin perhubungan kita dan saling memperhatikan satu sama lain. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang berkekurangan, kita saling memperhatikan dan saling mengabarkan satu sama lain. Saling memberi informasi supaya kita bisa bekerja sama. Dan dengan demikian kita bersatu, Injil Tuhan akan kita kabarkan kepada mereka yang belum mengenal kebenaran. Seperti di sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu menjadi satu, berhubungan. Kalau kita beradab, kita akan berlaku adil. Maksudnya, kita tidak pilih kasih satu sama lain. Kita berteman di gereja tidak memilih satu sama lain. Itulah artinya adil dan beradab. Karena peradaban itu menunjukkan bahwa kita lebih tinggi lagi daripada peradaban nenek moyang kita zaman dahulu kala, di mana mereka saling gontok-gontokan, saling perang saudara, saling mengejek, saling menjelek-jelekkan, saling menghina bahkan. Oleh karena itu kita berdoa juga Sidang Tebet supaya kita bersatu bersama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan, melayani berita ini kemana saja kita kompak bersama-sama. Itulah kerinduan saya di Sidang Tebet. Terima kasih. Harapan di tahun 2021 itu apa ya, harapannya semoga di tahun 2021 kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih beriman lagi kepada Tuhan, karena di tahun-tahun yang lalu ini adalah sebenarnya tahun pengujian kepada kita, apakah kita ini melatih diri kita untuk lebih setia kepada Tuhan atau tidak. Dan di tahun depan berharap supaya khususnya pribadi bisa menjadi pribadi yang lebih setia kepada Tuhan, selalu berjalan dalam kebenaran, dan pesan yang disampaikan kepada jemaat Tebet harus tetap selalu bersatu, tetap harmonis, harus tetap saling menguatkan, tidak menjatuhkan satu dengan yang lain, dan sebagai jemaat kita juga bisa saling mengasihi, mengabarkan kasih itu, pekabaran Injil itu juga kepada orang lain. Apapun halangannya, apapun rintangannya, bersama-sama kita harus kabarkan kebenaran itu supaya Tuhan cepat datang. Harapan saya dan keluarga saya di tahun 2021 yang selalu kami bawakan dalam doa adalah, yang pertama, agar kami tetap setia, yang kedua, agar Roh Kudus selalu menolong kami, dan yang terakhir adalah agar kami tetap sehat. Lalu pesan saya kepada jemaat Tebet di tahun 2021, tentunya yang pertama agar kita tetap setia, lalu yang kedua kita tetap atau mulai menjangkau, reach out kepada tetangga kita, teman-teman kita di mana kita berada. Lalu yang terakhir adalah ingat janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 34. Jangan khawatir akan hari esok. Terima kasih. Harapan saya, Tuhan selalu memberikan saya kesehatan dan kekuatan yang baru,
sambil menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semoga anak-anak saya yang di Jakarta dan yang di jauh dan dekat dan cucu-cucu saya bersama mantu-mantu tetap berada di kandang Tuhan. Harapan saya kepada Sidang Tebet, marilah kita saling bergandengan tangan satu sama yang lain, saling menegur dalam kasih agar kita dapat bekerja sama melayani Tuhan, mengabarkan pekabaran kebenaran ini ke seluruh dunia.